warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini, kami akan sedikit memaparkan materi tentang Job Order Costing atau JOC. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu Job Order Costing? Job Order Costing adalah metode akumulasi biaya yang digunakan untuk menghitung setiap pesanan pelanggan yang berbeda. Job Order Costing atau penempatan biaya pesanan adalah sistem yang terjadi ketika pelanggan memesan sejumlah kecil produk yang unik. Sistem ini menentukan harga setiap produk individu dan memastikan bahwa biaya untuk setiap produk cukup masuk akal bagi pelanggan untuk membelinya, sambil tetap memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Karakteristik biaya pesanan. 1. Sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. 2. Bentuk produk tergantung pada spesifikasi pesanan. 3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. 4. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. 5. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. 7. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Manfaat Job Order Costing. 1. Menjadi bahan pertimbangan menerima atau menolak pesanan. 2. Membantu menentukan harga jual dan beban produksi. 3. Mengontrol proses dan biaya produksi yang telah terjadi. 4. Memisahkan keuntungan dengan jelas dan menjadikan perbandingan. 5. Membantu perbandingan biaya aktual serta menjadi analisis histori pemesanan. Cara menghitung metode JOC. 1. Hitung bahan langsung. Bahan langsung adalah semua bahan mentah yang masuk ke produk. Alat dan perlengkapan pembersih di sisi lain disebut bahan tidak langsung, yang termasuk dalam biaya overhead. 2. Hitung tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah pekerja dengan peran dalam pengerjaan produk. 3. Tentukan biaya overhead. Biaya overhead adalah semua biaya tidak langsung yang masuk ke proyek. Bisnis manufaktur akan mencakup sewa pabrik, utilitas, gaji pengawas, dan perbaikan mesin di overhead. Untuk menghitung tarif overhead, perusahaan memerlukan total biaya overhead dan penggerak aktivitas, seperti jam kerja atau jam mesin. Penggerak aktivitas harus menjadi ukuran yang digunakan dalam setiap proyek dan secara kasar berkolerasi dengan sumber daya overhead. Rumus tarif overhead tradisional adalah tarif overhead sama dengan biaya overhead atau penggerak aktivitas. 4. Alokasikan biaya overhead. Rumus menghitung biaya overhead. Overhead proyek sama dengan tarif overhead kali penggerak aktivitas. 5. Menghitung biaya produksi. Setelah menghitung masing-masing biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, kemudian menghitung biaya produk dengan rumus sebagai berikut. Biaya pekerjaan sama dengan bahan langsung, tambah tenaga kerja langsung, tambah overhead. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal dari PT Putra Sentosa. PT Putra Sentosa mendapat pesanan nomor 1503 pada tanggal 9 Maret 2021 dari PT Tunggal sebanyak 10.300 piece dengan harga jual per unitnya senilai 275. Selesai dan akan dikirim pada tanggal 13 Maret 2021. Adapun biaya yang harus dikeluarkan yaitu yang pertama ada biaya bahan baku atau BBB senilai 1.663.200. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL senilai 442.000. Selanjutnya, yang ketiga, ada biaya overhead pabrik atau BOP senilai 394.400. Karena di sini nominalnya sudah disediakan, maka cara untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang harus dicatat adalah ketika terjadi pembelian bahan baku. Jurnalnya yaitu mendebit akun persediaan bahan baku senilai 1.663.200 karena ketika melakukan pembelian persediaan bahan baku juga ikut bertambah. Lalu mengkredit akun utang usaha sebesar 1.663.200 karena pembelian ini dilakukan secara kredit
maka utang akan bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya, menjurnal ketika bahan baku masuk ke dalam proses. Dalam transaksi ini akan mempengaruhi akun produk dalam proses dan akun persediaan bahan baku, di mana PDP bahan baku akan bertambah di sebelah debit senilai 1.663.200 dan akan mengurangi persediaan bahan baku di sebelah kredit senilai 1.663.200. Selanjutnya, bila akan mencatat biaya gaji dan upah. Biaya gaji dan upah akan bertambah di sebelah debit senilai 142.000. Karena di sini baru akan mencatat dan belum dibayarkan kepada karyawan. Maka akun yang berpengaruh adalah utang gaji dan upah bertambah di sebelah kredit sejumlah 142.000. Apabila nanti gaji telah dibayarkan kepada karyawan, maka jurnalnya adalah mendebit utang gaji dan upah terhadap kredit kas. Selanjutnya, bila mencatat biaya tenaga kerja langsung masuk ke dalam proses. Dalam transaksi ini akan menambah akun PDP pada BTKL di sebelah debit senilai 142.000 dan akan mengurangi akun biaya gaji dan upah di sebelah kredit senilai 142.000. Kemudian, ketika akan mencatat biaya overhead pabrik ke dalam proses, akun PDP pada BOP akan bertambah di sebelah debit sejumlah 394.400 dan akan mengurangi akun BOP dibebankan di sebelah kredit sebesar 394.400. Selanjutnya yaitu mencatat jurnal ketika produk telah jadi. Karena persediaan produk jadi bertambah, maka akun persediaan produk jadi di sebelah debit sebesar Rp2.199.600. Nominal ini didapat dari total PDP yang keluar. Kemudian, masing-masing komponen PDP yang keluar atau berkurang dicatat di sebelah kredit, yaitu PDP BB sebesar Rp1.663.200, PDP BTKL sebesar Rp142.000 dan PDP BOP sebesar Rp394.400. Tahap berikutnya yaitu mencatat produk yang telah dikirim atau terjual. Sebelum itu, kita perlu mencari total penjualannya terlebih dahulu. Caranya yaitu tinggal mengalihkan saja jumlah produk yang dipesan dengan harga jual per unitnya. Jadi total penjualannya adalah 10.300 pieces dikali 275, hasilnya yaitu 2.832.500. Untuk mencatat transaksi ini diperlukan dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal untuk penjualan. Karena penjualan menambah kas perusahaan, maka mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan sebesar 2.832.500. Yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan, yaitu dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan produk jadi sebesar 2.199.600. Kemudian membuatkan kartu pesanan untuk PT Tunggal, yaitu yang pertama menuliskan nama perusahaan yang menerima pesanan yaitu PT Putra Sentosa beserta nomor pesanannya 1893. Kemudian menuliskan nama pemesannya PT Tunggal, unit yang dipesan 10.300, tanggal pemesanan, tanggal selesai serta tanggal pengiriman. Kemudian menuliskan rincian biaya produksinya yaitu antara lain BBB 1.663.200, BTKL 142.000, BOP 394.400. Kemudian tinggal menjumlahkannya sehingga dapat diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp2.199.600. Kemudian untuk mencari laba bruto yaitu dengan harga jual Rp2.832.500 dikurangi dengan harga pokok produksi Rp2.199.600 sehingga diperoleh laba brutonya yaitu sejumlah Rp632.900.